Berlatar di zaman Joseon, seluruh warga terlihat resah karena pakaian mereka hilang. Namun, mereka terkejut karena pakaian yang hilang telah diganti mutiara langka. Berita tersebut pun sampai ke telinga Mr. Yang. Pengawal Mr. Yang memberitahu jika mutiara itu berasal dari Putri Duyung. Kemudian, Mr. Yang berniat untuk menangkap sang Putri Duyung agar punya banyak mutiara. Dia membuat rumor jika badai dan bencana yang terjadi di wilayah mereka disebabkan oleh ulah Putri Duyung. Rumor itu pun cepat menyebar ke warga. Pengawal Damryung memberitahu jika kantor Damryung didatangi banyak warga. Mereka menuntut agar wali kota Damryung segera menangkap Putri Duyung. Tapi Damryung menjawab jika Putri Duyung itu datang ke kota untuk menemuinya. Damryung bergegas pergi menemui Putri Duyung di tempat yang mereka tentukan. Di tempat lain, Putri Duyung Sihwa yang sedang berjalan ke tempat tujuan tiba-tiba dihadang oleh 3 orang yang ternyata suruhan Mr. Yang. Saat hendak melukai kaki Sihwa, Damryung tiba-tiba muncul dan melindungi Sihwa. Beralih di era modern, seluruh berita membicarakan Ma Dae-young yang sudah berhasil melarikan diri. Jinjo menyuruh Yoran memasak kepiting. Ternyata Jinjo memberikan kepiting kepada Kang Se-ho. Saat menikmati makanan, Presdirho terdiam karena masakan tersebut mengingatkan ia kepada istri dan anaknya. Kang Se-ho berusaha mengalihkan pembicaraan tapi Presdirho tetap melamun. Di perjalanan ke kantor, Presdirho menanyakan kabar Jeonjae pada manajernya. Namun, manajer tidak mengetahui kabar Jeonjae karena ia sering berpindah tempat. Ternyata, pembicaraan tersebut diketahui oleh Seo-hye yang telah memasang penyadap di mobil Presdirho. Dia pun menghubungi Ma Dae-young untuk mencari keberadaan Jeonjae. Di tempat lain, Jeonjae sedang mencari Sim Chung. Akhirnya, Jeonjae pun bertemu Sim Chung dan menanyakan apakah mereka saling kenal. Namun, Sim Chung hanya diam. Tiba-tiba petugas datang dan hendak menangkap Sim Chung yang diduga menyusup masuk. Jeonjae pun langsung menolong Sim Chung dengan berpura-pura menjadi polisi. Hal itu berhasil membuat petugas membiarkan mereka pergi. Jeonjae membawanya ke bagian lain tempat itu dan berkata, ia bukan hendak menyelamatkannya. Ia memerlukan jawaban Sim Chung. Ia memperlihatkan foto yang dikirim Thomas. Kenapa aku ada di sini bersama Jeonjae? Tanya Putri Duyung itu. Kau tahu namaku juga, kau mengenalku bukan? Desak Jeonjae lagi. Hanya sedikit orang yang tahu nama asli Jeonjae. Putri Duyung hanya menggeleng pelan tanpa berani menatap Jeonjae. Jeonjae yakin Putri Duyung mengenalnya dan mereka pernah bertemu di Spanyol. Tapi kenapa ia tidak mengenali Putri Duyung? Di luar, Jeonjae bertanya lagi apa yang terjadi pada mereka di Spanyol. Ia yakin mereka pernah bertemu tapi kenapa ia tidak ingat apapun. Putri Duyung hanya menunduk membisu. Jeonjae jadi kesal. Ia berkata banyak hal yang ingin ia ketahui dari Putri Duyung. Tapi jika Putri Duyung tidak mau bicara, maka tidak ada gunanya mereka bersama. Tiba-tiba terdengar suara letusan. Putri Duyung langsung melompat menerjang Jeonjae dan melindunginya dengan tubuhnya karena mengira itu adalah letusan senjata. Ia memegangi Putri Duyung dan mengatakan jika itu suara kembang api. Putri Duyung terpana melihat indahnya kembang api berpijar di langit. Putri Duyung teringat pada janji mereka di mobil. Jeonjae mengajaknya melihat festival kembang api di tepi sungai Han. Dan disitulah mereka sekarang memenuhi janji itu. Ma Dae-young melapor pada Kang Se-ho kalau ia sedang mengikuti Jeonjae. Sekarang tapi Jeonjae sedang bersama seorang wanita. Ia bertanya bagaimana Kang Se-ho bisa tahu Jeonjae akan ada di sana hari ini. Ia melakukannya sejak kecil, tepat di hari ulang tahunnya. Dan setelah dewasa pun ia tidak melepaskan kebiasaannya. Jeonjae hendak pulang, tapi Putri Duyung terus mengikutinya. Putri Duyung bertanya apakah ia tidak boleh ikut. Jeonjae melarangnya karena ia tidak mau menjawab pertanyaannya. Ia kemudian menuliskan nomor teleponnya di tangan Putri Duyung dan menyuruhnya menghubunginya jika akhirnya ia bersedia menjawab. Ia naik ke mobilnya dan melaju pergi. Ma Dae-young mulai berjalan menghampiri Putri Duyung, tapi ia berhenti saat melihat Jeonjae juga berhenti. Jeonjae ternyata tak tega dan akhirnya membiarkan Putri Duyung ikut. Jeonjae menyadari ia diikuti sebuah mobil tak dikenal. Ia langsung tancap gas untuk menghindari mobil tersebut. Dae-young turun dari mobil. Ia kehilangan jejak mobil Jeonjae. Jeonjae membawa Putri Duyung ke rumahnya. Namdo dan Tae-oh bengong melihat Jeonjae pulang membawa seorang gadis berpenampilan aneh. Apalagi gadis tersebut malah langsung berlari ke belakang ke kolam renang. Namdo meminta Jeonjae tidak mengeluarkan gelang itu, tapi Jeonjae mengeluarkannya dan bertanya apakah Putri Duyung tahu benda itu.
Putri Duyung mengalihkan pandangannya dari Jonjai. Jonjai mendorong gelang itu ke hadapan Putri Duyung dan bertanya apa itu miliknya. Putri Duyung akhirnya mengangguk. Ia berkata memberikan gelang itu pada Jonjai karena Jonjai menyukai gelang itu dan ada banyak benda seperti ini di rumahnya. Jonjai kesal dan frustasi kenapa ia tidak mengingatnya sama sekali. Namdo berusaha menenangkannya dan menanyakan nama Putri Duyung. Karena tidak mempunyai nama, Jonjai dan Namdo memberikan ia nama Sim Chung. Dia pun akhirnya menyukainya. Si A datang berkunjung membawakan kue ulang tahun untuk Jonjai. Si A nampak kesal karena kue yang dibelinya untuk Jonjai diacak-acak oleh Sim Chung. Si A menarik Namdo keluar dan menyuruhnya untuk mengawasi Sim Chung. Keesokan paginya, Dayang mulai mencari rumah Jonjai. Ia mengetuk pintu rumah-rumah di daerah tempat ia kehilangan jejak Jonjai dan berpura-pura menawarkan surat kabar. Ia mengetuk sebuah rumah dan seorang pria bertubuh besar membuka pintu. Orang itu kesal karena dibangunkan dari tidurnya. Madayong hendak memberi tanda di pintu rumah, tapi pria itu keluar dan memergokinya. Ia menuduh Madayong sebagai pencuri dan menyebutnya sampah. Ia mengeluarkan ponselnya dan hendak melaporkan Madayong. Madayong menatap pria itu lalu menghampirinya. Jonjai pergi ke mall untuk membeli pakaian Sim Chung. Saat ia melihat seorang pria yang sedang menunggu di sebuah butik, ia teringat ia pernah melakukan hal yang sama, tapi ia tidak ingat kenapa ia ada di sana. Dalam perjalanan pulang, ia mengingat apa yang terjadi di Spanyol. Ia teringat dikejar-kejar mafia, tapi dalam ingatannya ia hanya sendirian. Namdo meneleponnya dan menyuruhnya berhenti. Ia menyuruh Jonjai melihat ke depan. Ternyata di jalan masuk perumahan mereka, polisi sedang memeriksa semua orang dan mobil yang lewat. Jonjai menghentikan mobilnya. Namdo menghampirinya. Ia berkata terjadi pembunuhan di dekat rumah mereka. Ia juga sudah menghubungi Tae-o agar tidak pulang. Ia menyuruh Jonjai memutar mobilnya dan pergi karena detektif Hong ada di sana. Detektif Hong adalah polisi yang sangat ingin menangkap Jonjai dan pernah melihat wajah Jonjai 3 tahun lalu. Jonjai melihat plat mobil yang baru masuk dan sedang diperiksa. Ia mengenali plat itu sebagai mobil yang kemarin menguntitnya. Ia teringat Chung sendirian di rumah. Namdo berkata tidak apa-apa, Sim Chung sendirian sebentar di rumah. Ia menyuruh Jonjai segera berbalik pergi sebelum para polisi curiga. Polisi mengeluh karena detektif Hong berkeras memeriksa daerah yang bukan wewenangnya. Detektif Hong yakin pelaku pembunuhan itu Madayong karena menggunakan paku dan palu. Jonjai menyuruh Namdo minggir, lalu tancap gas menerobos pemeriksaan polisi. Di rumah, Sim Chung menyalakan TV. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Sim Chung sangat senang dan mengira itu adalah Jonjai. Ia membuka pintu dan berhadapan dengan Madayong. Madayong pun tersenyum.